Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. eh Seperti yang kita tahu, FIFA akan menggelar turnamen FIFA Series ya di tahun 2026 dan 8 negara ditunjuk sebagai tuan rumah. Satu di antaranya adalah Indonesia. Dan yang cukup menarik ini dari channelnya Timnas Kreatif yang menerangkan bahwa ada 5 negara yang akan bukan yang akan ya, tapi yang mau ikut gabung di grupnya Indonesia. Ini kan lucu ya, aneh. Bahkan katanya 5 negara ini bukan negara ecek-ecek, ini negara-negara yang sepak bolanya sudah cukup kuat ya. Bahkan bisa dibilang ya negara sepak bola. Nah, negara apa saja yang mau bergabung dengan grupnya Indonesia ini, kita lihat saja ini di channelnya Timnas Kreatif, teman-teman. Oke, seperti apa videonya? Untuk lebih jelasnya kita lihat saja videonya seperti apa. Tapi untuk yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat videonya. Begini pernyataan dua anggota Dewan FIFA, yaitu Alexander Ceferin dan Alejandro Dominguez, yang mengaku terkejut usai 5 negara mengajukan diri untuk mengikuti FIFA Series 2026 di Indonesia. Bahkan yang membuat dua anggota Dewan FIFA itu tak menyangka jika dari 5 negara tersebut sampai menolak bermain di FIFA Series jika tak bermain di Indonesia. Pasalnya, FIFA menunjuk 8 negara menjadi tuan rumah FIFA Series tahun 2026, yaitu diantaranya ada Indonesia, Azerbaijan, Australia, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Namun sayangnya, 5 negara raksasa tersebut tak mau terima tawaran FIFA untuk bermain di ajang turnamen FIFA Series. Jika tak bermain di Indonesia, tak hanya itu, anggota Dewan FIFA tersebut mengaku kagum dengan kehebatan Indonesia sampai-5 negara raksasa tersebut berebut slot ingin bermain di Indonesia. Dan sampai mengatakan, ada apa dengan Indonesia? Ya, itu pertanyaan ya kan. Hingga kelima negara tersebut tidak mau bermain di FIFA Series kalau tidak bermain di Indonesia. Nah, berarti ini kan ada apa-apanya Indonesia. Menarik itukah Indonesia untuk mereka? Nah, ini kan jadi pertanyaan, teman-teman. Kenapa Indonesia menjadi rebutan mereka? Bahkan kan ini kan ada di 8 negara ya kan. Di 8 negara itu sudah dibagi-bagi slotnya ya. Bahkan mungkin Indonesia terbagi, sudah ditetapkan peserta-pesertanya, tapi kenapa negara-negara lain tidak mau bermain kalau tidak di Indonesia? Menarik, kita lanjut. memang semenarik itukah atmosfer sepak bola Indonesia? Begini penjelasan lengkapnya. Como digo, de alta tensión, de muy buen fútbol, de mucha pasión, de mucho contagio, de alegría. Y bueno. Kabar mengejutkan datang dari markas besar FIFA menjelang gelaran FIFA Series tahun 2026. Dua anggota Dewan FIFA, Alexander Ceferin dan Alejandro Dominguez, secara terbuka menyampaikan keterkejutannya saat 5 negara raksasa sepak bola dunia bersikeras ingin bermain hanya di Indonesia. Padahal, FIFA telah menunjuk 8 negara berbeda sebagai tuan rumah resmi turnamen bergengsi tersebut. Namun anehnya, semua perhatian justru tertuju kepada Indonesia. Sementara tuan rumah lainnya seperti Australia, Uzbekistan, Kazakhstan, hingga Azerbaijan tidak mendapatkan minat yang sama dari negara-negara besar tersebut. FIFA sebelumnya mengumumkan daftar tuan rumah FIFA Series tahun 2026.
Ya padahal di negara-negara yang lain itu kan sepak bolanya sudah jauh lebih maju ya kalau dibanding dengan Indonesia yang ranking di bawah 100. Harusnya mereka lebih memilih negara-negara tersebut gitu dibanding Indonesia harusnya. Atau mungkin karena ada pertimbangan lain hingga mereka memilih Indonesia untuk maunya gitu ya, maunya mereka, maunya bermain di Indonesia mungkin lebih menarik itu di Indonesia. Kenapa menarik ya kita lihat saja. Daftar itu berisi Indonesia, Azerbaijan, Australia, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. 8 negara ini dipilih melalui pertimbangan matang, mulai dari infrastruktur, kesiapan federasi, hingga program pengembangan sepak bola jangka panjang. Namun, meski sudah diberikan pilihan luas, fakta di lapangan membuat para petinggi FIFA tercengang. Federasi dari 5 negara raksasa sepak bola dunia, yaitu Belgia, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Argentina, kompak menolak semua lokasi lain kecuali Indonesia. Anggota Di negara sepak bola semua mereka menolak bermain di negara lain ya, kecuali bermain di Indonesia, dan mereka memilih tidak ikutan turnamen ini kalau misalnya tidak bermain di Indonesia. Luar biasa Indonesia. Semenarik itukah Indonesia bagi kalian? yaitu Alexander Ceferin mengaku bahwa awalnya ia mengira penolakan tersebut sekadar preferensi sementara. Namun, setelah rangkaian rapat internal digelar, barulah terlihat bahwa 5 negara itu benar-benar menaruh ketertarikan khusus terhadap Indonesia. Para anggota dewan mencoba menawarkan Australia yang memiliki reputasi stadion megah lengkap dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Mereka juga memberikan opsi Uzbekistan yang belakangan dikenal memiliki fasilitas modern serta stabilitas sepak bola yang lebih kuat di kawasan Asia Tengah. Akan tetapi, penawaran itu tetap ditolak tanpa ragu oleh ke-5 negara tersebut. Anggota Dewan FIFA menggambarkan situasi itu dengan Aneh kan? Mereka ditawari Australia, sepak bolanya sudah lebih maju. Mereka ditawari Uzbek yang untuk pertama kalinya dia sudah lolos ke Piala Dunia, tapi mereka tetap gak mau. Padahal di sana fasilitasnya lebih lengkap, ya lebih modern. Nah sementara di Indonesia ini, ya kita tahu sendiri ya, Indonesia belum begitu canggih dalam infrastruktur sepak bolanya mungkin ya. Karena kan mungkin di Indonesia baru ya kemarin sebenarnya Indonesia harusnya sih udah masuk Piala Dunia ya, udah lolos harusnya. Cuma kan kayaknya federasi nggak mau tuh Indonesia lolos ke Piala Dunia. Makanya di tengah jalan pelatihnya diganti ya, karena mungkin kalau misalnya diganti kan Indonesia pasti lolos ya. Makanya buru-buru diganti biar nggak lolos. penuh keheranan. Ia mengakui bahwa jarang sekali melihat negara-negara hebat seperti Belgia dan Prancis sampai sekompak itu bersikap sangat selektif terhadap lokasi pertandingan. Ia bahkan menyebut bahwa di beberapa forum resmi FIFA, para pejabat cukup sulit memahami alasan dibalik ketertarikan yang begitu besar terhadap Indonesia. Namun, setelah menelaah berbagai laporan dan rekaman pertandingan, barulah ia memahami bahwa ada satu faktor yang membuat Indonesia terasa sangat berbeda dibanding negara manapun di daftar tuan rumah. Apa yang dimaksud anggota Dewan FIFA itu adalah atmosfer sepak bola Indonesia yang telah dikenal luas sebagai salah satu yang paling menggema di kawasan Asia. Dan menurutnya, atmosfer seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibangun dalam semalam. Ia menyebut bahwa energi penonton di Indonesia bukan hanya gelombang suara biasa, melainkan sebuah budaya sepak bola yang tumbuh dari generasi ke generasi. Budaya itu memuncak pada setiap pertandingan yang diselenggarakan, terutama di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Anggota Dewan FIFA yaitu Alejandro Dominguez menambahkan bahwa puncak perhatian dunia terhadap atmosfer sepak bola Indonesia sebenarnya terjadi pada pertandingan uji coba antara Indonesia melawan Argentina pada Juni pada tahun 2023 lalu. Menurut Alejandro Dominguez, laga itu menjadi momen simbolis yang mengubah cara pandang banyak pihak di dunia sepak bola. Ia menilai bahwa meski pertandingan tersebut bukan ajang kompetitif, atmosfernya terasa seperti laga final turnamen internasional. Keriuhan, sorakan, dan semangat tiada henti dari puluhan ribu supporter Indonesia membuat pertandingan itu terasa hidup dari awal sampai akhir. Beberapa pemain Argentina pun memberikan komentarnya setelah laga tersebut. Alejandro Garnacho mengaku tidak menyangka bahwa dukungan supporter Indonesia begitu intens dari awal laga sampai peluit akhir. Julian Alvarez menyebut gemuruh stadion sebagai salah satu yang paling ia rasakan sepanjang karirnya sebagai pemain profesional. Rodrigo de Paul bahkan mengakui bahwa atmosfer tersebut tidak kalah dari atmosfer panas stadion-stadion besar Eropa. Ya, mungkin mereka melihatnya terinspirasi oleh Argentina ya karena Argentina kita tahu mereka pernah datang ke Indonesia dan bermain di Indonesia, mendapat sambutan yang cukup positif dan mereka di sini terkaget-kaget ya melihat antusiasme para pecinta sepak bola di Indonesia begitu antusias sekali untuk menyaksikan pertandingan Argentina sama Indonesia waktu itu ya. Mungkin itu yang menginspirasi mereka, tim-tim raksasa di Eropa itu untuk datang ke Indonesia. Mungkin itu kan untuk salah satu ajang promosi juga ya bagi mereka. Mungkin nanti mereka bisa menjual merchandise segala macam lah, atau jersey segala macam ya. Mungkin itu bagus untuk pemasukan mereka mungkin ya, tapi untuk lebih jelasnya kita lihat lagi. Emiliano Martinez juga menyebut bahwa kebisingan dan energi supporter Indonesia membuatnya merasa memainkan laga spesial yang tidak akan ia lupakan. Reaksi para pemain Argentina inilah yang rupanya menginspirasi banyak federasi besar untuk mulai memberi perhatian lebih kepada Indonesia. Mereka tidak hanya penasaran dengan atmosfer stadion saja, tetapi juga tertarik melihat perkembangan pesat tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kebangkitan Indonesia di pentas Asia menambah rasa penasaran negara-negara besar untuk menjajal kemampuan skuad Garuda, sekaligus merasakan sendiri sambutan luar biasa dari para supporter di tanah air. Anggota Dewan FIFA menuturkan bahwa semakin banyak negara elit yang menghubungi FIFA untuk menanyakan peluang bermain di Indonesia, semakin terlihat bahwa ada daya tarik unik dari negara tersebut. Bahkan ketika FIFA mencoba mengatur jadwal agar 5 negara itu bisa dibagi ke beberapa lokasi, mereka tetap menolak dengan alasan ingin tampil di depan publik Indonesia yang disebut memiliki... Ya, kelima negara itu ngotot tetap ingin tampil di Indonesia. Karena mungkin di Indonesia sambutannya sangat luar biasa, sehingga mereka kekeh ngotot tidak mau tampil di negara lain kecuali bermain di Indonesia. Kalau misalnya tidak bermain di Indonesia, mereka mengancam untuk tidak ikut dalam turnamen tersebut. Berarti Indonesia ini sangat luar biasa ya. Aura berbeda dari negara-negara lain di Asia. Alejandro Dominguez menyebut bahwa Indonesia kini tidak lagi hanya dianggap sebagai tuan rumah biasa. Menurutnya, Indonesia telah berkembang menjadi destinasi sepak bola yang sangat diinginkan oleh negara-negara besar. Ia menegaskan bahwa sangat jarang ada 5 negara sepak bola raksasa yang secara serentak menunjukkan ketertarikan pada lokasi yang sama untuk sebuah ajang persahabatan internasional. Dengan kata lain, Indonesia kini tidak hanya menjadi pilihan, tetapi telah berubah menjadi magnet sepak bola dunia. Alexander Ceferin menegaskan bahwa Indonesia kini telah menjadi pusat perhatian dunia sepak bola. Ia mengatakan bahwa tidak semua negara mampu membuat para pemain lawan merinding hanya karena mendengar suara tribun. Dan Indonesia, menurutnya, memiliki kemampuan itu secara alami.
Alejandro Dominguez juga mengakui bahwa Indonesia telah menunjukkan kelasnya sendiri dalam hal atmosfer pertandingan dan daya tarik publik. Keduanya sepakat bahwa rebutan slot ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia sedang berada pada jalur yang sangat positif dalam pembangunan sepak bolanya. Ya, luar biasa Indonesia ya. Kita tetap harus jaga momen ini supaya mereka-mereka yang datang ke Indonesia merasa gembira, mereka merasa dihargai, mereka sangat merasa lebih nyaman mungkin untuk bermain di Indonesia. Ya, kita harus jaga ya hal itu. Semoga nanti ke depannya Indonesia bisa jauh lebih baik. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.